Hai, selamat datang kembali pada mata kuliah Komputer Network. Kali ini kita akan membahas mengenai network security. Outline pada pertemuan kali ini yang pertama adalah permasalahan umum pada transaksi data elektronik, model umum keamanan jaringan, cryptographic building blocks, authentication protocols, firewalls, dan yang terakhir adalah summary. Sebagaimana kita ketahui bahwa satu jaringan komputer dibentuk sehingga memungkinkan adanya sharing sumber daya atau resource pada beberapa aplikasi. Demikian juga halnya di jaringan internet, sehingga memungkinkan banyak pihak dapat berinteraksi satu sama lain dengan menjalankan beberapa service atau aplikasi. Dan tentu kedua hal ini memungkinkan ada pihak lain atau saya sebut saja attacker yang ingin mencuri informasi yang dikirimkan melalui suatu network, sehingga tindakan pengamanan perlu dilakukan pada komunikasi antara aplikasi pada jaringan. Jadi pada saat kita melakukan desain pada satu network, kita juga perlu mempertimbangkan aspek atau sisi keamanan data ketika dari satu komputer ya atau dari satu host dikirimkan ke komputer atau host yang lain. Nah, kita lihat contoh jenis ancaman misalnya kalau kita melakukan transaksi berbasis web ya. Jadi misalkan Anda adalah seorang pelanggan yang mempergunakan kartu kredit untuk berbelanja online ya. Ancaman paling serius yang mungkin terjadi adalah ada pihak lain yang coba melakukan pengintaian, eavesdrop pada jalur komunikasi yang Anda pakai untuk melihat informasi kartu kredit Anda. Sehingga untuk mencegah ya diperlukan agar setiap pesan yang Anda kirim pada jaringan dilakukan proses enkripsi terlebih dahulu agar pihak yang tidak berkepentingan atau unauthorized users tidak mampu membacanya. Dalam hal ini jalur komunikasi harus diamankan atau traffic confidentiality. Namun, walaupun sudah dilakukan tindakan pengamanan, masih memungkinkan ya terjadi ancaman pada pelanggan. Bisa saja attacker tidak mampu membaca seluruh isi pesan Anda, tapi masih memungkinkan untuk melakukan perubahan beberapa bit pada transaksi yang Anda lakukan. Ya. Dan untuk hal atau templing ini dimungkinkan kita deteksi dengan beberapa tools ya di network komputer. Atau si attacker juga dapat mengirimkan salinan pesan Anda, oke, jadi pesan Anda di sniffing ya, di capture kemudian dikirim ulang yang disebut dengan replay attack. Tentu juga diperlukan satu mekanisme supaya replay attack tidak dimungkinkan. Oke, jadi apa yang dimaksud dengan security secara umum? Oke, di sini beberapa ahli mengatakan security is about protection of assets, ya. Eh, Ditulis oleh D. Goldman ya dari Computer Security Wiley. Kemudian preventions, ya. Take measures that prevent your asset from being damaged. Jadi ini proses pencegahan, kemudian detection yang berusaha untuk bisa mendeteksi ya kalau ada satu informasi atau aset yang mengalami kerusakan. Kemudian yang ketiga adalah reaction ya. Apa tindakan yang perlu dilakukan supaya aset yang tadi
dicuri oleh attacker itu bisa dikembalikan. Oke, kita lihat di contoh di dunia nyata ya, prevention ya. Kita bisa dengan mengunci pintu ya, kemudian membuat pagar di sekeliling properti kita, atau juga merekrut security ya, satpam, guard. Kemudian yang kedua, pendeteksian. Kita perlu mendeteksi kalau misalnya ada aset kita yang hilang. Oke, kita bisa pasang alarm ya kalau ada hal-hal yang tidak semestinya, kemudian juga memasang CCTV. Kemudian reaksi terhadap adanya aset yang rusak, kita bisa saja menyerang ya, si pencuri ya. Walaupun ini tidak direkomendasikan, atau bagus adalah kita panggil petugas keamanan. Kemudian replace stolen items, kemudian klaim asuransi. Oke, contoh belanja di internet ya, di dunia nyata ini, di dunia maya, prevention, kita perlu memastikan bahwa order dan kartu kredit yang kita pakai itu dienkripsi ya sebelum ditransmisikan melalui satu network ya. Atau juga bisa meningkatkan pengamanan dengan meminta toko untuk menerapkan pengamanan tambahan ya, misalnya memakai PIN ya, kendati pun itu pada transaksi online. Kita tahu ada beberapa transaksi di dunia maya hanya dengan menuliskan nomor kartu kredit, kemudian CVV number ya, terus transaksinya bisa berhasil ya. Akan lebih bagus kalau misalnya ditambah pengamanannya dengan memasukkan nomor PIN. Kemudian detection ya, semua transaksi yang tidak resmi atau unauthorized transaction itu akan muncul pada credit card statement. Kemudian reactionnya bisa kita melakukan komplain ya, meminta kartu kredit yang baru, atau ya, mungkin bisa aja diabaikan ya, it's not recommended. Oke, selanjutnya ada cukup banyak ya beberapa terminologi atau istilah-istilah yang ada di dunia komputer atau network security. Yang pertama yang perlu dipahami ada adversary. Ini adalah an entity that attacks ya, or is a threat to a system. Jadi ini ada threat agent. Kemudian attack, ada countermeasures, ini adalah actionnya. Kemudian ada risk ya, risiko, ada security policy, system resource, threat, kemudian ada vulnerability. Vulnerability is a flaw or weakness in a system design. Jadi bug atau cacat pada produk yang kita pakai, sehingga diperlukan ada vulnerability assessment ya untuk semua service yang kita pakai ya, untuk semua aplikasi yang kita pakai ya, diperlukan vulnerability assessment secara periodik ya, sehingga kalau ditemukan ada cacat ya, bisa segera diperbaiki. Ini beberapa terminologi yang diambil dari RFC 4949 Internet Security Glossary. Baik, bagaimana relasi antara konsep keamanan ya, dari dua pihak yang terlibat? Misalnya yang pertama adalah owners, kemudian ada threat agents. Okay. Owners berusaha untuk mengurangi to minimize risk terhadap aset ya, sehingga nilai asetnya itu tidak berkurang. Kemudian si threat agents ya give rise ya to threat, dia meningkatkan ancaman ya, sehingga bisa mengambil alih ya
atau merusak aset yang dimiliki si owner tadi. Dan di sini si owner juga berusaha untuk uh, mencegah hal-hal yang bisa mengurangi nilai asetnya, karena si attacker ini selalu berupaya untuk merusak merusak aset yang dimiliki oleh si owner. Jadi ini relasi antara owners dan trade agents. Di satu sisi si owner berusaha mengamankan asetnya, di sisi yang lain si attacker berusaha untuk merusak atau mengambil alih si aset. Si owner dia meningkatkan pengamanan, si attacker berusaha untuk mencuri, mau mengetahui celah-celah yang bisa dia masuki, sehingga si attacker bisa mengambil alih aset yang dimiliki owner. Security objective, CIA Triad and Beyond. Jadi objektif dari pengamanan itu ada 3, ya. Ini ada 3, ada confidentiality, ada integrity, dan availability. Ini adalah 3 konsep yang diperuntukkan untuk melakukan pengamanan pada data dan services. Nah, selanjutnya tidak cukup pada CIA saja, ditambahkan 2 term lagi. Yang pertama adalah accountability dan authenticity. Apa yang dimaksud dengan confidentiality? Ini adalah data confidentiality, jadi datanya itu harus bisa diamankan. Jadi dia aman terhadap orang-orang yang tidak berkepentingan. Informasinya itu tidak bisa dibaca atau dibuka oleh orang-orang yang tidak berkepentingan. Kemudian integrity itu berbicara bahwa informasi atau pesan yang dia miliki itu tidak pernah mengalami perubahan, oleh orang-orang yang tidak berkepentingan. Jadi perlu didesain, integrity dari satu informasi. Kemudian availability adalah memastikan ketersediaan informasi, kepada pihak yang memerlukan. Jadi di sini satu network itu seharusnya available, tersedia bagi user yang lain untuk memakai network tersebut, mengakses data atau informasi yang tersedia. Dan sekaligus juga mencegah informasi atau data tersebut dipakai atau digunakan oleh user yang tidak berkepentingan. Jadi ini ada 3, ada confidentiality, kerahasiaan, integrity, pesannya tidak mengalami perubahan, dan availability, ketersediaan. Jadi data atau informasi itu tersedia bagi legal user, tapi tidak tersedia bagi non legal user. Nah, tambahan konsep berikutnya tadi ada 2. Yang pertama adalah authenticity dan accountability. Authenticity adalah verifying that users are who they say. Jadi dia harus bisa membuktikan bahwa dia adalah users yang authorized, yang secara legal dia memang punya akses untuk memakai layanan tersebut. Kemudian yang terakhir ada accountability, being able to trace the responsible party, process, entity in case of security incidents or action. Jadi 2 konsep ini ditambahkan pada CIA Triad tadi, authenticity dan accountability. Baik, berikutnya kita lihat model umum dari network security. Baik, kita lihat pada gambar. Di sini ada
ada message ya, ada message yang ingin dikirimkan ya dari seorang sender. Kemudian message-nya dienkripsi melalui satu kode tertentu, secret information, diolah di sini sehingga nanti ada secure message. Nah, secure message ya, ini tadinya dia putih, ini sudah ada abu-abu, jadi ini biasanya kita sebut dengan plain text ya, plain text. Selanjutnya ini secure message kita sebut dengan ciphertext. Nah, ciphertext ini ditransmisikan melalui satu channel ya, ini satu channel. Jadi ini adalah network infrastrukturnya. Kemudian nanti secure message ini akan sampai ke si recipient, si penerima, nanti melalui secret information dia dikembalikan kembali ya. Dikembalikan kembali dari secure message menjadi message ya. Ditransformasikan dari ciphertext kembali menjadi plain text. Nah, information channel ya, channel ini biasanya bisa dilihat oleh pihak lain ya, baik dia trusted third party, misalnya ini government atau pemerintah, namun bisa juga dilihat oleh lawan ya, opponent, attacker. Sehingga disinilah satu mekanisme yang perlu disiapkan supaya semua pesan yang dikirimkan oleh sender ke recipient melalui sebuah network itu aman ya dari opponent. Oke, dengan model tadi maka diperlukan ya, yang pertama desain suitable algorithm. Kita perlu desain algoritma yang sesuai ya untuk mengubah ya dari plain text ke ciphertext ya. Kemudian generate secret information, kemudian juga develop methods ya, mengembangkan metode untuk mendistribusikan dan share secret information ya. Jadi jangan sampai kita create secret information-nya ya, tapi lupa ya bagaimana caranya supaya ketika itu distribusikan ya si secret information-nya tetap aman. Oke. Jadi contohnya kita punya kunci bersama ya, kemudian kuncinya dikirim ke teman. Kita perlu cari satu metode supaya ketika kunci itu diberikan ke teman itu jalurnya atau caranya aman, tidak diketahui oleh orang lain. Kemudian spesifikasi protokol ya, spesifikasi protokol enabling the principal to use data transformation and secret information for a security service. Oke, model for network access security. Di layer application ya, di layer application kalau di komputer network kita create service, misalnya ada web server atau ada DNS server, HTTP server dan lain sebagainya. User ya atau pengguna akan mengakses layanan tersebut, membaca data yang ada di server ya, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada pihak yang lain ya, yang unauthorized. Jadi misalnya ada nih hacker ya. Kemudian ada software ya, bisa berupa virus atau worm. Dia mengakses channel ya melalui satu channel yang tersedia. Ya, biasanya ini kan secara publik ya, bisa dipakai oleh siapa saja. Ambil contoh internet itu kan siapa aja boleh pakai. Kemudian di sini akan ada gatekeeper function ya, gatekeeper function yang dia akan melihat human atau software yang coba masuk ke information system. Oke. Dia akan lihat apakah sesuai atau tidak, apakah
authorized or unauthorized. Ya. Kalau oke, dia akan berikan akses, ya. Kalau tidak oke, dia akan block. Jadi ini adalah model network access security. Nah, di bagian ini biasanya kita akan bisa meningkatkan pengamanan, ya. Jadi ada beberapa model pengamanan yang bisa diterapkan, ya, supaya informasi yang kita miliki, ya, baik itu data, proses, software, ya, itu semua aman dari pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Using this model, ya, dengan model yang tadi kita perlu pilih gatekeeper yang sesuai, okay. Kemudian kita juga perlu internal control to monitor, okay. Jadi kita perlu memonitor setiap atau melog, ya, mencatat setiap upaya dari luar yang ingin mencoba mengakses sistem yang kita punya, okay. Jadi misalnya ada user yang masuk ke sistem informasi, dia dengan masukkan username kemudian password, okay. Kalau sudah terautentikasi bisa membaca data yang kita punya, tapi kalau tidak terautentikasi kita blok. Oke, nah kalau misalnya dia melakukan upaya mencoba password beberapa kali, ya, atau dengan software misalnya dia lakukan brute force attack, ya, itu harus dimonitor dan harus dicari solusi, ya, supaya itu terjadi. Baik, berikutnya pada model komunikasi antara satu host dengan host yang lain, ya, pada komputer jaringan. Tadi kita lihat perlu adanya enkripsi, ya, terhadap pesan plain text yang akan dikirimkan melalui public channel, okay, terutama pada public channel yang ini disebut dengan insecure network, ya, karena biasanya public channel atau insecure network ini bukan kita yang punya, ya, ini biasanya dimiliki oleh public. Oke, ini adalah cryptographic building blocks untuk symmetric key encryption, dan decryption. Jadi di sini kita lihat kita punya satu pesan dalam plain text, okay. Kemudian ini kita enkripsi, kita enkripsi, dia berubah menjadi ciphertext, ya, selanjutnya baru dikirimkan. Jadi yang ada di insecure network adalah ciphertext. Jadi kalaupun nanti ada lawan atau attacker mencoba melakukan sniffing pada pesan yang dikirimkan tadi, dia tidak mudah, ya, untuk membuka isi pesan tersebut karena sudah dilakukan enkripsi. Nah, pada model symmetric key, dia pakai kunci yang sama antara encryption key dan juga decryption key. Jadi di sini kunci untuk melakukan enkripsi itu sama dengan kunci untuk melakukan decryption, ya. Sehingga di sini ada salah satu metode yang perlu diperhatikan bagaimana supaya distribusi key-nya itu aman. Nah, di sisi si penerima, ya, message in plain text ini dihasilkan, ya, dengan cara mengoperasikan, ya, message ciphertext dengan sebuah kunci. Principles of ciphers encryption itu transform message in such a way that it becomes unintelligible. Jadi di sini transformasi enkripsi dari plain text ke ciphertext, sehingga pesan yang dalam bentuk ciphertext itu menjadi tidak mudah, ya, dibaca oleh si attacker.
uh, biasanya semakin semakin panjang kunci yang dipakai, maka akan semakin sulit ya bagi lawan untuk lihat isi informasi yang dikirimkan. Oke, ini apa tadi symmetric key. Jadi antara si pengirim dan si penerima dia memakai kunci yang sama, itu kita sebut dengan symmetric key ciphers. Contohnya adalah algoritma DES. Nah, kemudian cryptographic building blocks yang kedua itu yang kita sebut dengan public key ciphers. Ini adalah model yang kita sebut dengan asimetrik. Oke, jadi antara si pengirim dan si penerima masing-masing memiliki dua buah kunci, ada public key sama private key. Oke. Nah, ketika message dalam plain text ya ingin dikirimkan, maka pertama kali dienkripsi, dienkripsi dengan mempergunakan public key, dengan mempergunakan public key. Selanjutnya, ketika pesan dalam bentuk ciphertext tadi sudah sampai ke recipient, dia ingin dibaca, maka perlu di recover dengan menggunakan private key. Jadi kalau mau mengirim pakai public key yang dipakai adalah public key si penerima. Nah, pada saat ingin membaca isi pesan dari si pengirim, si penerima akan merecover ciphertext dengan private key-nya sendiri. Okay. Jadi ini yang membedakan dengan symmetrics cryptographic. Di sini masing-masing pihak punya dua buah kunci. Kunci yang pertama adalah public key dan yang kedua adalah private key. Public key dipakai untuk mengirimkan pesan, dan private key dipakai untuk merecover pesan yang sudah terenkripsi.